Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah beberapa waktu ini kita menyanyikan lagu-lagu yang berasal dari negeri India. Maka mulai saat ini kita akan menyanyikan lagu-lagu yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Israel. Pagi ini kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Agungkan Allahmu. Pujian ini diciptakan oleh Thomas Oliver dan melodinya merupakan melodi tradisional Israel, lagu tradisional sinagoga Israel yang biasa disebut sebagai Yigdal. Mari kita agungkan Allah kita. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tahta rahmatnya teguh sang Raja Am, yang ada yang esa, dipuji disembah, di surga dan di dunia selamanya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, dan sumber sukacitaku, tempat tentram. Ku tolak dunia dan harkat yang semu. Allahku harta yang pada perisaiku, terjamin janjinya, dan itu ku pegang. Di sayap Raja Walilah ku masuk terang, telah tampak wajahnya, ku puji kuasanya, dan menyanyikan rahmatnya selamanya. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Kiranya jemaat yang terkasih diberikan kesehatan yang baik, istirahat yang cukup, dan diberikan berkat yang melimpah. Alangkah baiknya pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersaat teduh. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam duniamu ini untuk bertambah satu hari lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan begitu banyak berkat kepada kami, berkat kesehatan, berikan tidur yang cukup, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menghirup udara yang Engkau sediakan pada kami dengan gratis. Bapa, kami akan mengawali hari kami dengan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, sehingga apa yang nanti akan kami dengar dapat kami laksanakan, dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan mengambil tema mengatasi kemarahan. Ada ayat yang akan mendasari, diambil dari Efesus pasal 4, ayat yang ke-26 dan 27, yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa, dan sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, marah merupakan salah satu bentuk dari sebuah emosi yang sangat wajar terjadi dalam diri manusia. Meski sangat wajar terjadi, namun apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh dan dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Tidak hanya itu, tetapi akan membuat luka batin yang dirasakan juga semakin mendalam. Ketika semakin mendalam,
maka proses pemulihan juga akan membutuhkan waktu yang semakin lama. Proses pemulihan dalam luka batin baru dapat terjadi apabila kita bersedia menangani berbagai kemarahan yang dirasakan dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, firman-Nya mengingatkan kita bahwa meski marah, namun jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis untuk bersarang dalam hati kita. Kemarahan yang benar didorong oleh kasih, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan kemarahan yang berdosa didorong oleh perasaan terluka, akhirnya hanya akan menciptakan keinginan untuk membalas dendam. Kemarahan yang benar akan mengoreksi dan memperbaiki, sedangkan kemarahan yang salah akan menghancurkan, mempermalukan, merendahkan, dan melecehkan. Kemarahan yang salah hanya akan berujung pada pelampiasan perasaan marah itu sendiri. Sedangkan kemarahan yang benar menjadikan kemarahan itu sebagai sarana untuk menyatakan ketegasan terhadap dosa atau kesalahan, berlandaskan akan kasih yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu setiap kita untuk dapat memiliki penguasaan diri yang baik. Melalui penguasaan diri, maka akan ada damai sejahtera yang akan kita rasakan, dan hubungan kita dengan sesama akan menjadi sehat. Kegagalan dalam mengontrol emosi akan menjadikan penghambat pertumbuhan iman dan karakter kita. Ketidakmampuan dalam mengelola emosi akan membuat hati kita semakin terluka dan terbelenggu oleh rasa sakit itu sendiri. Biarlah kita terus berkomitmen untuk berjuang, melangkah pada masa depan yang penuh damai dan harapan bersama dengan Tuhan. Kegagalan mengatasi kemarahan akan berujung pada kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami sulit untuk mengendalikan amarah kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami membiarkan amarah kami meluap-luap tanpa terkendali. Dan tentunya itu akan menimbulkan luka batin bagi banyak orang. Dan itu juga tidak akan membuat kerohanian kami semakin baik. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami mulai dari hari ini untuk dapat mengendalikan amarah kami. Ketika kami marah itu berdasarkan akan kasih dan keadilan serta kebenaran. Bukan sembarang marah, bukan marah untuk membalas dendam, tetapi kemarahan itu untuk kebaikan dan membangun diri kami sendiri dan orang lain. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mengendalikan amarah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tahta rahmatnya teguh sang raja Am. Yang ada yang esa, dipuji disembah, di surga dan di dunia selamanya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, dan sumber sukacitaku, tempat tentram. Ku tolak dunia dan harkat yang semu. Allahku harta yang pada perisaiku, terjamin janjinya, dan itu ku pegang. Di sayap Raja Walilah ku masuk terang.